Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Dewanda dengan NPM C1A02008 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang materi AMDAL. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, sebelumnya, AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Setelah membaca materi dan menonton beberapa video, menurut pendapat saya, AMDAL itu adalah proses suatu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup, positif atau negatif, dari suatu kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Selanjutnya, perbedaan antara AMDAL dan ANDAL. Nah, kegiatan AMDAL itu mencakup keseluruhan proses pelestarian lingkungan dimulai dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RVL. AMDAL digunakan untuk yang pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Oke, selanjutnya sedangkan kegiatan AMDAL hanya berfokus untuk menelaah dampak dari proyek pembangunan yang telah direncanakan. Nah, AMDAL digunakan untuk berbagai pihak. Pembagian kegunaan dalam bentuk lain juga dapat disusun berdasarkan pihak yang mendapatkan kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan bagi pemerintah. Kedua, kegunaan bagi pemilik proyek. Ketiga, kegunaan bagi pemilik modal. Dan keempat, kegunaan bagi masyarakat. Rumah susun yang berada di tengah kota Palembang pada zamannya merupakan contoh pembangunan rumah susun yang diakibatkan oleh kebakaran besar pada tahun 1981. Rumah susun tersebut merupakan padat kawasan tengah kota yang menjadi contoh kumuhnya rusun, di mana tidak adanya kesadaran diri terhadap lingkungan dan tempat tinggal yang memperhatikan kebersihan, kenyamanan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan membuat lingkungan semakin kotor. Cara mengatasi permasalahan lingkungan tersebut yaitu yang pertama, perlunya penghijauan. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat diproduksi secara optimal baik secara penataan air maupun lingkungan. Yang kedua, perlu kebijakan dari pemerintah untuk mengelola limbah rumah tangga yang baik. Yang ketiga, perlunya kesadaran masing-masing masyarakat. Yang keempat, perlunya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Yang kelima, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, butuhnya renovasi atau penataan ulang terhadap rumah susun. Dan yang terakhir, diperlukan peraturan yang tegas dari pihak pengelola. Banyak ceceran minyak mentah yang masih terlihat di sepanjang pantai Sedari, Kerawang, dan butuh waktu lama untuk memulihkan kembali ekosistem yang rusak, dan belum dipastikan juga akan pulih seperti sedia kala. Cara mengatasi permasalahan lingkungan tersebut yaitu perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk tindakan Pertamina tersebut. Hampir 60-70% hutan Bengkulu rusak dikarenakan kurang tegasnya pemerintah daerah terhadap penataan industri yang berada di bibir sungai atau pantai. Dan para pihak swasta hanya berpikiran untuk untung sesaat tetapi tidak di kemudian yang panjang atau tahun depan.
Nah, cara mengatasi permasalahan lingkungan tersebut yaitu sebaiknya pemerintah melakukan tindakan yang sangat tegas. Mengapa AMDAL sangat penting untuk dilakukan? Nah, karena tujuan adanya AMDAL untuk menjaga, yaitu menjaga agar setiap kegiatan atau proyek pembangunan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial setempat. Nah, dengan demikian, analisis dibuat berdasarkan perkiraan dan juga solusi dari permasalahan yang mungkin muncul. Nah, dampak jika AMDAL dihilangkan adalah semakin banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga akan lebih sulit untuk mengontrol pembangunan. Tahapan-tahapan dalam melakukan AMDAL. Yang pertama, membuat langkah pendahuluan penyusunan tim peneliti mempelajari peraturan dan perundang-undangan pemerintah atau pusat dan daerah, macam proyek dan lokasi proyek, dan mempelajari dokumen atau literatur yang bersangkutan dengan proyek yang akan dikembangkan. Yang kedua, menyusun ronda lingkungan. Membuat studi lapangan diikuti dengan analisis laboratorium. Dalam hal ini akan dibuat metodologi AMDAL yang akan digunakan sesuai dengan proyeknya. Menetapkan lingkungan yang akan diteliti beserta ukuran-ukuran yang akan dipakai, serta metode analisisnya. Setelah itu baru pelaksanaan tugas lapangan dan analisis laboratorium dilaksanakan. Nah, yang ketiga, membuat dugaan dampak. Pembuatan dugaan terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat adanya proyek tersebut. Langkah ini cukup sulit karena tergantung keahlian dan pengalaman si peneliti. Artinya, peneliti harus membandingkan keadaan sebelum dan sesudah proyek atau keadaan tanpa proyek atau dengan adanya proyek. Studi mengebel for after. Keempat, memilih kegiatan usulan proyek. Perlu diketahui bagaimana rencana pemerintah daerah dan pusat di lokasi proyek tersebut. Dalam tahap ini sudah disusun cara-cara penanggulangan dampak negatif yang mungkin timbul. Nah, yang kelima, membuat laporan AMDAL. Merupakan titik kulminasi dari kegiatan pendugaan, yaitu suatu pendapat tim peneliti secara keseluruhan mengenai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh adanya proyek. Pendapat ini harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap atas dasar penelitian dan pengamatan yang sudah dilaksanakan. Nah, mengenai isu dari pemerintah yang mengatakan bahwa AMDAL atau IMB akan dihapus, saya tidak setuju. Karena seharusnya pemerintah menjaga instrumen AMDAL dan IMB guna pencegahan dan perusakan lingkungan, dan seharusnya pemerintah melakukan upaya yang lebih besar dan lebih efektif lagi terhadap AMDAL dan IMB, sehingga instrumen AMDAL dan IMB dapat bergerak dengan lebih baik, bukan dengan penghambusan AMDAL dan IMB. Sedangkan adanya AMDAL dan IMB saja masih terjadi perusakan lingkungan. Nah, bagaimana jika AMDAL dan IMB dihapus? Untuk itu, sebaiknya pemerintah lebih cermat dalam mengambil setiap keputusan.